Pikiran bawah sadar itu sangat dominan, ya, sangat dominan. Bagaimana seseorang itu bereaksi, dalam dia bereaksi, kemudian dari reaksi itu akan menimbulkan efek-efek lainnya. Aku setuju sama point of view itu dan sudah banyak terbukti juga gitu ya. Jadi ada banyak ahli juga yang berhasil membuktikannya gitu ya. Di waktu-waktu tertentu dan bahkan ada banyak riset spesifik sampai di menit tertentu. Jadi jam 3.20 sampai jam 3.40. 3.20 sampai 4 sampai jam 3.40 sangat berkaitan menurutku. Tapi kan gini, nama itu ketika definisinya sesuai dengan keyakinan yang memberdayakan baru cocok, baru mewujud menjadi sesuatu yang baik buat diri kita. Gitu. Nah, kenapa aku belum kepikiran? Karena apa yang aku lihat terhadap diriku hari ini itu aku nggak tahu sebutannya apa dalam bahasa kita, at least mungkin begitu. Gitu. Tapi di dalam value itu aku tahu persis ada identitas diri yang di dalamnya itu saya Fadli, saya adalah orang yang itu. Ada yang lagi deh dari saya, Mas Fadli pasti sudah ada komunitas tertentu, pendampingan gitu ya, atau apa, bisa cerita sedikit deh gitu. Karena nanti ada satu pertanyaan, kenapa itu penting gitu? Kalau di sebelum dijawab ya, saya sambungkan dulu supaya nanti jawabnya jadi lebih ini. Di pendapat saya ya, itu seseorang itu selalu di 3 posisi. Ada pemain, ada sebagai pengamat atau komentator aja. Ya kita bicara sepak bola deh gitu. Kurang lebihnya 3 nih. Satunya adalah pelatih gitu. Seseorang yang berperan sebagai pemain itu seakan-akan sudah melakukan perbaikan. Aku sudah ini afirmasi, aku sudah ini gitu. Aku sudah tendang, aku sudah ini gitu ya. Seperti itulah ciri-ciri seorang pemain gitu. Kemudian ciri-ciri pengamat, harusnya lu gini, harusnya lu gitu. Sedangkan dia sendiri belum gitu. Ya, artinya kemungkinan juga dia melakukan juga belum gitu misalnya. Kemudian ada yang pelatih. Pelatih ini adalah seseorang yang jelas dia punya pengalaman latih, sudah terbukti yang mampu membuat seorang pemain itu lebih baik dari sebelumnya, kan gitu. Nah, konteks ini Mas Fadli kan juga menjadi seorang pelatih nih, diposisikan seorang pelatih di mana ada komunitas atau apa, dan kenapa itu penting kan gitu dari perspektif itu gitu. Tapi aku belum nangkep nih, kalau antara coach sama pemain clear. Komentatornya di mana posisinya? Posisi komentator, dia adalah seseorang yang hanya bertugas komentar aja. Tidak ada sentuhan langsung terhadap perubahan dari permainan si pemain itu. Hanya penonton aja gitu. Harusnya gitu, harusnya gitu. Tapi dia nggak tersampaikan, nggak ada ngaruhnya gitu. Nah, semacam itu. Kalau pelatih ngaruh dengan pemain gitu. Ya semacam itu. Gitu. Jadi artinya apa? Mungkin para sahabat kita yang menonton ini, Mas Fadli, akan mengerti kenapa pentingnya komunitas yang ada di Mas Fadli, sehingga kenapa pentingnya pendampingan itu sendiri gitu loh maksudnya. Gimana ada situasi itu atau ada pendampingan tertentu sehingga para pemain ini mendapatkan satu pelatih yang pas nih gitu. Gimana nih? Kalau konteksnya tadi ya, terkait apa yang kita bangun gitu ya, di dalam sebuah komunitas gitu, misalnya Beli juga bangun apa? Mind Dev gitu ya, Mind Development ya. Ya, Mind Dev itu saya singkat dari Mind Development gitu. Mind Development, Mind Dev gitu ya. Beli Surya di Mind Dev atau saya di Kedamaian ID, rasanya mungkin kita berusaha mewarnai hal yang sama sebetulnya. Nah, kalau misalnya kita ngobrol tentang antara pelatih sama pemain dan komentator, mungkin dia yang nggak main juga, nggak ngerti juga gitu tekniknya, dan nggak tahu juga hubungannya apa, dan biasanya nggak ngaruh apa-apa juga sama mereka keduanya. Karena di keseharian kita sering begitu juga. Yang tadi bahasanya Mas Hendra apa tuh? Pencuri mimpi. Dia masuk di jajaran komentator mungkin. Itu ya. Kalau di Kedamaian ID itu teman-teman pemain, berarti gitu kan ya. Para pemain nih asik. Para pemain gitu ya. Itu ada beberapa tahapan gitu. Setiap bulan kita buat webinar gratis memang secara online yang hadir memang ribuan orang gitu ya. Di Zoom, di streaming YouTube gitu. Ini untuk
apa ya, memberikan pemahaman dulu mungkin secara global dan memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat tentang bagaimana mereka bisa memahami kedua konsep yang tadi saya ceritain tuh, tentang bagaimana dari semua mental block yang dia punya balik ke nol, dari minus dia jadi netral, dari netral dia jadi positif, bahkan sangat positif dan mencapai hal besar dalam hidup. Gitu. Nah, selalu setiap bulan kita bahas tentang itu. Mungkin temanya ganti-ganti, berubah-ubah. Nah, itu yang kita lakukan secara gratis setiap bulan, teman-teman. Gitu. Di mana itu tadi? Itu di apa? Di live webinar, di live webinar gitu ya. Biasanya kita buat di Zoom, kita streaming live ke YouTube kalau Zoom-nya nggak muat, karena Zoom kan cuma 1000 ya. Habis itu mentok, habis itu kita share ke YouTube. Gitu. Nah, dari situ kita juga punya seminar juga, kita juga punya workshop juga, kita juga punya kelas video on demand juga, gitu. Nah, di setiap tahapan value ini, teman-teman perlu paham di mana kondisi kita sekarang. Karena perjalanan tiap orang kan beda-beda ya. Dan kita sering sebut perjalanan ini ternyata perjalanan kembali ke diri, gitu. Dan ada yang udah mungkin lebih jauh jaraknya, ada yang baru mulai jaraknya. Nah, itu Kedamaian ID buat value leader yang berbeda-beda, tergantung dari seberapa jauh teman-teman sudah menempuh perjalanan kembali ke diri itu tadi, gitu. Makanya memang dari point of view coach mungkin ya kita berusaha untuk bisa memberikan peta perjalanan untuk semua level jarak tujuan, gitu. Dari titik A ke titik B, ada yang udah setengah jalan, ada yang baru seperempat, ada yang udah 3/4. Itu punya customize program buat mereka, gitu. Oke. Ini kalau di Mandev gimana nih? Yang mananya nih? Yang mananya nih? Terkait dengan yang mana nih, Mas Fadli? Yang mananya nih? Maksudnya? Sama pertanyaannya. Kalau tadi urutannya antara komentator seperti apa atau pemain dan coach itu seperti apa? Kalau komentator sih mungkin saya nggak terlalu banyak komentarin ya, gitu. Karena most of the time komentator ya nggak ngaruh terhadap apa yang terjadi terhadap pemain, karena pemain juga nggak dengar komentar komentator gitu biasanya. Tapi seringkali pemain tanpa sadar terekspos sama itu after pertandingan misalnya, gitu kan. Setelah berjuang ternyata dikatain kan, gitu. Setelah berusaha ternyata kamu mah gitu kan, yang kayak gitu-gitu kan. Ini tergantung bagaimana identitas diri dia. Balik lagi, kalau dia memang cukup kuat untuk meyakini dirinya mampu, ya komentator tetap komentator, dan memang perlu disadari dan diterima kalau itu pasti ada gitu. Kalau nggak asik permainannya kan ya. Masa kita ngeliatin dia oper-operan doang kan gitu, nggak dikomenin. Memang ada dan ya begitu hidup gitu. Nah, kalau di tempat beli gimana? Gimana? Saya jawab deh. Karena ini kali pertama nih kita ketemu ya, seru nih. Kali pertama banget ini dan belum ngobrol. Emang tadi maksudnya sebelum tadi ini. Memang ini nih spesialisnya Mas Hendra ini. Jadi kita ngobrolin apa? Udahlah, rekam aja gitu. Jadi kalau di Minddev itu ya setidaknya yang beberapa aktivitas yang tersering itu adalah satu itu sebagai personal coaching gitu. Personal coaching itu kaitannya dengan ya kalau izin dari dinas kesehatannya adalah hipnoterapi gitu. Jadi kaitannya seorang yang punya fobia, trauma, masa lalu, karena di keyakinan kami adalah pikiran bawah sadar itu sangat dominan, sangat dominan bagaimana seseorang itu bereaksi. Dalam dia bereaksi, kemudian dari reaksi itu akan menimbulkan efek-efek lainnya. Jadi trauma kayak clinical hipnoterapi gitu. Jadi memang ada terapis-terapisnya gitu ya, di klinik gitu. Kebetulan masih gini, single factor nih. Oh, single factor. Iya. Jadi kalau terapi ya dengan saya. Siap. Oke, lanjut. Jadi terkait dengan mental block, banyak sekali seseorang itu mempunyai mental block tertentu. Contoh lah, hal sederhana nih. Ketika seseorang itu datang dengan keluhan bahwa obesitas lah, gitu obesitas. Ya ketika kita bicara obesitas, Pak, gimana nih? Cocok nih. Jadi ketika kita bicara obesitas, itu kan sederhananya, kita bicara sederhananya adalah bagaimana pemasukan dan pengeluaran. Apa yang kita masukkan, kemudian kita keluarkan melalui olahraga atau apa, itu sesuai porsinya. Nah, akan berbeda
ketika atau ada hal yang perlu dipertanyakan ketika semua sudah dilakukan. Dietnya ketat, olahraganya oke, tapi kok nggak turun-turun. Nah, itu kemungkinan besar adalah ada sesuatu di bawah sadarnya yang menarik hal itu, menghambat hal itu untuk terjadi. Betul. Nah, ketika kita melakukan proses terapi, salah satu contoh itu aja. Jadi dalam bawah sadarnya ternyata ada satu percakapan tertentu, kalimat tertentu yang secara sadar dia pingin langsing, ya, dengan aktivitasnya, bawah sadarnya mengatakan bahwa nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat, katanya. Jadi ini dua sesuatu yang berbeda nih. Ya, satunya pingin ke kiri, satunya ke kanan. Nggak apa-apa gemuk, yang penting. Karena di mindset dia dulu waktu kecil, gemuk itu cabi, lucu, lucu. Jadi data tentang gemuk itu lucu, cabi, itu terinstal. Nah, itu nggak salah, itu. Tetapi ketika itu tidak selaras dengan keinginannya, menjadi sesuatu yang menghambat itu. Jadi tidak ada sesuatu yang salah sih sebetulnya. Tapi bagaimana dia pinginnya ke sini, bawah sadarnya ke kanan, ya itu yang berbeda. Tapi ketika ini selaras, ajaibnya pikiran, Mas. Begitu terjadi atau berubah, reframing, itu wah sangat signifikan. Langsung turun berat badannya. Tentu yang tadi itu aktivitas fisiknya sudah dilakukan maksimal, dietnya ya oke. Nah, tinggal mindsetnya. Nah, seperti itu yang terjadi ketika terkait dengan personal life coaching lah. Kemudian yang kedua adalah seminar-seminar, Mas. Corporate segala macam. Nah, biasanya kalau corporate saya lakukan proses juga coaching seperti ini. Jadi corporate saya anggap juga sebagai satu individu. Individu yang unik gitu. Bukan kita yang memberitahu, tapi kita menanyakan apa sih kendalanya? Ada sesuatu yang menghambatkah gitu. Nah, di sana kita gali, kita coaching. Nah, ketemulah satu solusi. Nah, di sanalah solusi itu yang diinstal. Ya, kalau konsep pikiran bawah sadar ya diinstal oleh cara-cara hipnoterapi kan gitu. Seringkali saya kasih bumbu-bumbu dikit untuk jalan di atas api, jalan di atas beling, bakar tangannya gitu-gitulah. Supaya apa? Supaya menginstal satu keyakinan bahwa oh ternyata sesuatu yang kita anggap tidak bisa gitu. Yang tadi katanya adalah pengalaman itu guru terbaik kan gitu ya. Terkadang kita bicara, oh mungkin kok. Tapi ketika tidak ada sesuatu yang secara pengalaman kita lakukan yang kita dulunya anggap tidak mungkin menjadi mungkin, pembuktian diri itu nggak akan terinstal. Baru di level keyakinan yang mungkin yang kedua gitu, atau yang mana gitulah. Nah, artinya tidak akan maksimal. Nah, kemudian yang ketiga adalah workshop. Ya, kebetulan nanti izin ya Mas Hendra ya, Februari nanti di tanggal 2 itu ada pelatihan. Jadi kebetulan kalau di hipnosis 0202. Nah, sih. Boleh dong. Ya, jadi kalau di hipnosis itu ada 4 level: fundamental, hipnoterapi, kemudian master hipnotis, kemudian instruktur. Kebetulan saya sudah instruktur, jadi diperbolehkan lah untuk membuat pelatihan-pelatihan 3 level ini. Nah, kebetulan nanti yang Februari itu fundamental hipnosis. Level dasar. Nah, seperti itulah kurang lebihnya Mind Dev. Artinya apa? Nah, saya tambahkan sedikit, Mas. Nah, terkait dengan 3 posisi tadi itu: pemain, komentator, pelatih. Nah, pelatih selain punya pengalaman, punya sertifikat, mungkin dia sebagai coach, itu harus punya kesadaran pelatih. Kesadaran pelatih. Ya, kesadaran pelatih itu apa? Kesadaran bahwa ya, oke lah, let's say pemain terbaik dunia sepak bola siapa kira-kira menurut Mas Fadli? Atau ya Cristiano Ronaldo. Semua orang lebih tahu lah, atau Messi gitu. Pertanyaannya, apakah mereka punya pelatih atau enggak? Punya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah tendangan pelatih itu lebih baik dari Ronaldo, atau Ronaldo yang lebih baik dari pelatih itu? Ronaldo lebih jago. Kalau ini lebih jago, ini jadi pemain terbaik dong. Nah, itulah kesadaran pelatih. Kesadaran pelatih tidak pernah merasa lebih baik dari pemain itu sendiri. Jadi vibrasi omongannya itu tidak ada menggurui karena ada kesadarannya sebagai pelatih, sehingga itu lebih diterima, biasanya begitu. Bahkan seringkali di awal gitu ya, ketika ada yang agak blocking dikit, klien-klien saya langsung bilang, Pak, Bu, saya tidak punya satu kepentingan untuk membuat orang lain lebih baik, tapi kalau mau mungkin saya itu bisa bantu. Itu baru mungkin tuh, belum saya bisa bantu nih gitu. Nah, biasanya ketika dikatakan atau disampaikan seperti itu, kesadaran dia sebagai pemain itu mulai timbul. Nah, karena sebelum dia mempunyai kesadaran sebagai pemain, dia tidak akan mempercayakan dirinya dilatih oleh pelatih ini. Tinggal kita berdebat aja gitu ya. Nggak dapat raportnya. Itu ya, semacam itu. Jadi seperti itu, Mas. Yang terakhir nih, itu udah jalan berapa lama, Bli? Mind Dev itu sudah berjalan berapa ya? Kalau 2017 itu berapa ya? Baru 7 tahun sih. Oh, I see. Ya, baru 7 tahun. Oke. Belakangan ini apa kasus yang paling banyak secara personal? Aku jujur udah lama nggak
one on one session lagi sama klien gitu ya. Kalau personally lebih dari 1.000 orang one on one sudah sama aku yang tercatat gitu ya. Entah nggak tahu kalau yang online ya berarti kan udah rame banget ya, bisa ratusan ribu orang gitu. Tapi mungkin kalau kita ngukur timelinenya dari 2017 ke sini banyak kan beli kayaknya. Karena aku sangat aktif punya klinik terapi dulu di tahun 2000. Aku belajar hipnoterapi tahun 2007 2008. 2009 mulai ambil clinical hipnoterapi, habis itu klinik 2011 2012 lah, sekitar itu. Nah, habis itu aku terekspos sama berbagai bisnis yang lain gitu. Nah, aku gunakan skillku untuk bisa mengoptimalkan kemampuan manusia di bidang apapun akhirnya. Jadi bukan hanya sekedar coaching untuk terapi doang gitu. Nah, sampai hari ini ada masih gitu. Kalau dihitung mungkin tahun ini doang aja ya paling 10 orang yang ketemuan online gitu. Di situ. Nah, itu apa yang paling banyak belakangan? Oh, yang paling banyak belakangan terkait dengan ini apa? Kecemasan. Kecemasan yang paling banyak. Ternyata efek domino dari pandemi kemarin itu masih ada. Ya, kecemasan itu nanti akan tersebar menjadi lebih banyak lagi kecemasan anxiety, psikosomatik, kemudian bagaimana dia kecemasan membuat dia mental blocknya untuk kedepannya lebih baik segala macam. Ya banyak lah. Ya, tapi didasari dari satu kecemasan tertentu gitu. Yes. Wah, mantap nih. Ya, terima kasih Mas Fadli. Nah, satu pertanyaan terakhir Mas. Boleh. Kita nih hampir jam berapa nih? Hampir jam 2 dini hari nih kita nih ya. Belum ya, hampir ya. Belum. Masih lanjut ini. Asik. Masih 6 sesi lagi kan? Besok lanjut gini soalnya kegiatan. Oke, Mas. Orang bilang bahwa dini hari ini, ya siapa tahu ada yang live ya Mas? Ya, oke. Siapa tahu ada yang nonton. Itu kurang dini kerjaan hari. Mantap. Ya, ada yang mengatakan dini hari ini adalah bagaimana waktu yang sangat tepat terhubung olehnya. Nah, jadi setelah ini mungkin bisa melakukan apa nih? Ya, bagusnya gimana nih? Apakah seperti itu adanya atau bagaimana? Dan kasih tips dan trik setelah ini mereka boleh melakukan apa bagi yang live nih gitu. Sebaiknya ngapain nih, gitu. Ada yang live soalnya ya. Atau teman-teman yang nonton rekamannya nanti coba praktekin juga waktu dini hari kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya tadi kita baru bahas tuh ya tentang apa tadi sebutannya? Brahma Muhurtam. Brahma Muhurtam ya. Mantap ya. Kalau di apa Jawa Tengah nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau di Jawa namanya Brahmu. Oke, gimana? Ya, aku setuju sama point of view itu dan sudah banyak terbukti juga gitu ya. Jadi ada banyak ahli juga yang berhasil membuktikannya gitu ya. Di waktu-waktu tertentu dan bahkan ada banyak riset spesifik sampai di menit tertentu. Jadi jam 3.20 sampai jam 3.40. 3.20 sampai 4 sampai jam 3.40 itu kalau kita meditasi, habis itu kita melakukan apapun yang kita mau lakukan, itu hasilnya berkilauan. Nah, mungkin simpelnya gitulah. Gitu. Menarik. Jadi, dan yang menarik, ternyata datanya itu sangat mungkin terjadi karena memang ada di derajat dan lintang tertentu yang happen to be negara kita ada di garis khatulistiwa dan itu masuk dalam kategori itu. Gitu. 33 derajat apa tadi? Longitude. Emang iya? Longitude apa longitude? 33 derajat katanya. Jadi memang energi itu selalu berada di tempat dan waktu yang tepat. Dan ternyata bisa dibuktikan dan ada banyak risetnya gitu. Dan mungkin apa yang banyak disaksikan banyak orang gitu ya, kayak Pak Dokter kan, Pak Wayan mungkin cerita tentang automatic writing gitu ya, atau apapun di US ada yang bilang ayahuasca kan gitu ya, tercapainya sebuah kesadaran atau kecerdasan di mana bahkan belum ada yang pernah ngajarin gitu, atau ditemukannya sebuah solusi yang masalahnya belum pernah ada. Kan kalau masalahnya udah ada kan kita belajar dari yang udah pernah ngerjain kan gitu ya. Tapi kalau belum pernah ada yang bikin kan wangsit berarti kan gitu ya. Nah, dan saya tertarik, masanya bisa balik sedikit. Saya ingin baca belakangnya itu bajunya. Hanya sunyi yang sanggup mengajarkanku untuk tidak mendua. Nah, itu seger bagaimana nih Mas? Terjadi di jam itu justru menurutku. Nah, aku sharing tadi sama Mas Angga sama Mas Denny gitu. Kalau
Anakku yang kecil, yang tengah, umurnya kan sekarang 2 tahunan lebih ya. Ya. Ini baru 1-2 minggu ini dia tuh sering banget bangun di jam 3:30. Antara jam 3 sampai 3:30 dia bangun minta main. Oh iya, gitu. 3:30. Iya, spesifik di jam itu dan kok ya terus-menerus gitu. Gitu. Dan kalau aku review sama istriku, oh ya ini kayaknya anak kita yang pertama juga waktu umur segini sering ngajak main di jam ini kok gitu. Terus ada kaitannya mungkin sama ya di jam itu kadang-kadang kita sadar bangun terus cuman pipis tidur lagi, gitu kan. Bahkan merasa terganggu. Baru jam 3 lewat udah bangun lagi kan gitu ya. Jadi padahal itu mungkin sinyal alam semesta. Mungkin itu sesuatu yang kalau misalnya kita ikutin flow-nya akan sangat powerful untuk dilakukan. Gitu. Jadi meditasi dulu, habis itu teman-teman bisa ya lakuin apa yang teman-teman mau lakuin. Nulis ya nulis gitu, ngoding ya ngoding kalau programmer gitu kan. Ngerencanain konten atau riset bisa kalau misalnya konten kreator misalnya. Hal-hal seperti itu terjadi di situ. Nah, karena ini belum 2.30 gitu ya sampai makanya ada 6 sesi kan sampai jam 3.40 pokoknya nih. Saya tertarik itu karena begini ya, kalau di NLP yang mengatakan bahwa kata itu belum punya makna sebelum dimaknai kan gitu ya. Kata meditasi itu bagi banyak orang akan berbeda. Betul. Tapi setidaknya spesifik bagaimana mengattract berkah semesta itu meditasi yang seperti apa sih? Langsung ke teknis. Meditasinya meditasi sadar. Jadi bukan meditasi kekosongan. Kan meditasi ada banyak ya. Form of meditation ada banyak ya. Cuman ada satu form of meditation yang saya sangat suka yang diajarin sama Vincent Lakhiani dari Mind Valley. Gitu ya. Ini juga beliau juga belajar dari siapa lagi ya. Kita banyak menurunkan ilmu dari mana-mana ya. Kita cuman merasakan manfaatnya dan happy, kita sharing sama teman-teman juga gitu. Jadi Six Phase Meditation ini adalah meditasi yang dengan sengaja membayangkan beberapa fase, gitu. Six phase itu berarti ada 6 fase dong? Ada 6 fase, gitu. Mungkin nanti ini kita sharing detailnya di video lain kali ya. Gitu ya. Jadi 6 fase nih ya? 6 fase gitu nanti ya. Setelah meditasi di jam 2.30, jam 4 lah. Jadi seperti itu ya. Ada meditasi yang memang ya dengan sengaja teman-teman merasakan kasih sayang, bersyukur, memaafkan gitu. Terus membangun impian, deep talk sama diri sendiri tentang apa yang mau dicapai. Nanti mulai kebayang caranya gimana, kadang-kadang muncul ide di sana dalam meditasi itu. Dan terus meyakini bahwa kita selalu diberkahi. Nah, fase-fase itu dengan sengaja dibayangkan dalam kondisi yang sangat rileks. Nah, itu kurang lebih tentang Six Phase Meditation yang dilakukan. Kalau Mas Fadli, kalau mau tersampaikan, Mas Fadli adalah seorang titik-titik apa yang paling nyaman di ini? Entrepreneur kah? Apakah? Apa ya? Apa kira-kira? Aku belum sempat mikirin, Bli. Nggak tahu, menurut teman-teman apa? Mungkin komen nanti siapa tahu ada yang cocok gitu ya. Mungkin menurut teman-teman ada yang cocok. Karena aku mau bilang satu entitas tertentu ternyata itu cuma sebagian, Bli. Gitu. Aku siapa kita ini kan tergantung konteksnya apa gitu. Gitu. Mau bilang life coach, aku juga pembelajar juga, gitu kan. Mau cerita tentang forex trader, aku ya trading juga dan membangun komunitas cukup besar juga di Indonesia gitu. Mental trading berarti misalnya gitu kan. Aku pikir ya setidaknya sekarang ini yang paling paling penuh schedule-nya deh gitu. Apa tuh kira-kira? Mental trading ya, mental trading. Kayaknya sih apa ya? Panggilan semesta itu kayak. Panggilan semesta ini kayaknya. Apa ya? Atau mungkin apa? Teman-teman yang di luar diriku ada nggak yang kebayang apa ya sebutannya? Karena begini, Mas Fadli, saya tanya itu karena ada fenomena di luar sana untuk mengakses namanya collective belief lah atau sebutannya itu atau apapun itu, mereka ganti nama yang sesuai dengan satu vibrasi tertentu yang mereka yakini. Ganti nama lah, ganti apa gitu. Seberapa pemahaman Mas Fadli, menurut Mas Fadli, kita nggak bicara benar salah lah gitu ya. Menurut Mas Fadli seperti apa itu kaitannya dengan penciptaan dalam diri lah gitu? Oh iya betul. Sangat berkaitan menurutku. Tapi kan gini, nama itu ketika definisinya sesuai dengan keyakinan yang memberdayakan baru cocok, baru mewujud menjadi sesuatu yang baik buat diri kita. Gitu. Nah, kenapa aku belum kepikiran? Karena apa yang aku lihat terhadap diriku hari ini itu aku nggak tahu sebutannya apa dalam bahasa kita, at least mungkin begitu. Gitu. Tapi
di dalam value itu aku tahu persis ada identitas diri yang di dalamnya itu saya Fadli, saya adalah orang yang itu jelas gitu, ya. yang Tapi sehat, bijaksana, yang ya. jelas gitu, yang apa namanya cerdas, yang sehat, ya gitu, yang kaya. Nah, yang rajin belajar, yang disiplin dan seterusnya. Dan itu semua jadi sesuatu yang kalau kita sebut sebagai apa, nah itu saya belum nemu namanya apa. Gitu. Mungkin 230 ini meditasi untuk menemukan nama. Kalau beli apa? Kalau beli apa? Saya lebih, kalau sana tanya ya sekarang ini lebih nyaman menyatakan diri praktisi mind development gitu. Praktisi mind Ya, development. lebih nyaman sebagai praktisi lah gitu. Terkait dengan bagaimana pikiran bekerja, pertumbuhan jiwa dan sebagainya. Wah, terima kasih nih Mas Fadli, terima kasih kali pertama ketemu udah ngobrolnya. Saya dapat ilmunya banyak. Terima kasih Mas Bli, Mas Hendra. Rahayu. Oke.